Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanul Alfi, NIM 18043127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas analisis laporan keuangan pertemuan 7, yaitu tentang Profitability and Return on Invest Capital, yaitu PT Akasha Wira International Tbk. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ROI dan profitabilitas. A. Return on Invest Capital atau ROI. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian atas aset, Return on Asset, atau singkatan dari ROA. Rumus perhitungannya yaitu ROA adalah Earning After Tax dibagi dengan total aset dan hasilnya tersebut dikali dengan 100%, atau laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata jumlah aset dan hasilnya tersebut dikali dengan 100. Di sini kita lihat tabel dan grafik return on asset pada PT Akasha Wira International Tbk, yaitu yang dimulai pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Di sini pada tabel ada laba bersih setelah pajak, di mana pada tahun 2017 sebesar 38.242. Total asetnya yaitu 840.236. Dan untuk mencari rata-rata total aset ini, yaitu total aset pada tahun 2016, yaitu di sini sudah saya buat keterangannya, yaitu keterangan total aset tahun 2016 sebesar Rp767.479 ditambah dengan total aset pada tahun 2017, yaitu sebesar 840.236, dan hasilnya tersebut dibagi 2, maka didapatkanlah rata-rata total aset pada tahun 2017 sebesar Rp803.858. Dan begitu juga pada tahun 2018, di mana untuk mencari rata-rata total asetnya Rp480.236 ditambah total aset pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp881.275, dan hasilnya tersebut dibagi 2, maka didapatkanlah rata-rata total aset pada tahun 2018 sebesar Rp860.756, dan begitu juga pada tahun 2019 dan 2020. Dan untuk mencari nilai return on asset atau ROA-nya, di sini pada tahun 2017 contohnya rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak. Pada tahun 2017 laba bersih setelah pajaknya sebesar Rp38.242 dibagi dengan rata-rata jumlah aset. Dan rata-rata jumlah aset pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp803.856, dan hasilnya tersebut dikali dengan 100, maka didapatkanlah nilai return on asset pada tahun 2017 sebesar 4,76%. Begitu juga pada tahun 2018, di mana laba bersih setelah pajak 2018 sebesar Rp958 dibagi dengan rata-rata total aset tahun 2018 sebesar Rp860.756, dan hasilnya tersebut dikali dengan 100, maka didapatkanlah 6,15%. Dan hasil perhitungan ini disajikan dalam tabel yang ada di samping, di mana pada tahun 2017 nilai ROA-nya 4,76%. Nah, ini 47
4,76%. Begitu juga 2018 6,15%. Dan ini grafiknya. Dan begitu pada tahun 2019 dan 2018. Selanjutnya kita masuk pembahasan terhadap tabel dan grafik ROA tersebut. Yang pertama, kondisi perusahaan, risiko, dan prospek yang tergambar, di mana kondisi perusahaan jika dilihat dari tabel dan grafik return on asset dalam menggunakan atau mengelola asetnya untuk menghasilkan laba sangat baik dari tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan dari 4,76% di tahun 2017 menjadi 15,16% pada tahun 2020, di mana hal ini dapat dikatakan baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang kedua, risiko yang ditimbulkan sangat rendah untuk hasil dari return on asset tersebut pada PT Akasha Wira International Tbk. Dan yang ketiga, prospek yang tergambar jika terjadi peningkatan ROA, maka perusahaan akan mengalami peningkatan dalam laba bersih dari aset. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil perhitungan ROA tersebut, setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa ROA mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2020. Hal ini memberikan resiko kerugian yang sangat rendah bagi perusahaan. Selanjutnya, rekomendasi dari simpulan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan, di mana agar kinerja perusahaan meningkat di masa depan, maka yang perlu dilakukan perusahaan adalah menaikkan profit margin dan mempertahankan perputaran aktiva. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik perusahaan karena tingkat pengembalian asetnya yang semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu return on equities atau ekuitas, singkatan ROE, di mana rumus perhitungannya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata total ekuitas dan hasilnya tersebut dikali dengan 100. Dan di sini kita lihat tabel dan grafik dari ROE pada PT Akasha Wira International Tbk, di mana pada tahun 2017 laba bersih setelah pajaknya 38.242. Total ekuitasnya 423.011 rupiah, dan untuk rata-rata total ekuitasnya didapatkan dari total ekuitas pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Ini sudah saya buat keterangannya, yaitu sebesar 384.388 ditambah dengan total ekuitas pada tahun 2017, yaitu sebesar 423.011 rupiah, dan hasilnya tersebut dibagi dengan 2, maka didapatkanlah rata-rata total ekuitas pada tahun 2017 yaitu sebesar 403.700 rupiah. Maka untuk mencari return on ekuitas atau singkatan dari ROE tersebut, yaitu pada tahun 2017, caranya laba bersih setelah pajak 38.242 dibagi dengan rata-rata total ekuitas 403.700 rupiah, maka hasil tersebut dikali dengan 100, maka didapatkanlah nilai return on ekuitas sebesar 9,47%. Begitu juga pada tahun 2018, 2019, dan 2020, caranya juga sama. Dan di sini sudah disajikan grafik, di mana grafik ini adalah hasil perhitungan dari tabel yang di samping, di mana pada tahun 2017 menunjukkan nilai ROE-nya sebesar 9,47%, dan ini yang menunjukkannya. Dan begitu juga 2018 11,70%, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke kondisi perusahaan, risiko, dan prospek yang tergambar dari grafik dan tabel sebelumnya, yaitu kondisi perusahaan jika dilihat dari ROE mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dari 9,47% menjadi 21,41%.
Hal ini dapat dikatakan baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, risiko yang ditimbulkan juga dapat dikatakan rendah. Dan prospek yang tergambar dari tabel dan grafik ROE tersebut, ketika terjadi peningkatan total ekuitas, maka investasi menjadi meningkat dan dapat meningkatkan laba. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ROE mengalami peningkatan dan hal ini memberikan risiko yang rendah sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh dari investasi peningkatan pemegang saham. Dan rekomendasi dari simpulan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan, maka pengembalian atas ekuitas yang perlu dilakukan PT Akasha Wira International Tbk adalah dengan pengelolaan yang efektif dan efisien seluruh ekuitas, sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Dan untuk meningkatkan laba dapat dilakukan dengan peningkatan penjualan bersih. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kinerja operasi. Yang pertama, adanya pendekatan laba. Di sini kita mencari gross profit margin atau margin laba kotor, di mana rumus perhitungannya yaitu penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan dikali dengan 100. Dan ini tabel gross profit margin pada PT Akasha Wira International Tbk, di mana pada tahun 2017 penjualannya sebesar 814.450. Beban pokok penjualannya sebesar 375.546 dan laba kotornya hasil dari pengurangan penjualan dan beban pokok penjualan maka didapatkan 438.944 rupiah. Dan untuk mencari gross profit margin atau margin laba kotor pada tahun 2017 ini caranya yaitu nilai laba kotor sebesar 438.944 ini dibagi dengan penjualan yaitu 814.450 rupiah dan hasilnya tersebut dikali dengan 100%, maka didapatkanlah GPM atau gross profit margin sebesar 53,89%. Dan begitu juga pada tahun 2018 sebesar 48,38%. Dan ini adalah grafik yang disajikan berdasarkan perhitungan tabel yang di samping, di mana pada tahun 2018 itu GPM-nya sebesar 48,38%, 2019 49,99%. Dan ini grafik yang menunjukkan nilai GPM tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kondisi perusahaan, risiko dan prospek yang tergambar dari tabel dan grafik sebelumnya, di mana kondisi perusahaan jika dilihat dari grafik tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 9,09% menjadi 24,05% di tahun 2020. Risiko yang ditimbulkan dari peningkatan margin laba operasi tentu kecil karena laba operasi perusahaan terus meningkat. Dan prospek yang tergambar dari peningkatan tersebut, maka operasi perusahaan akan berjalan lancar setiap tahunnya. Adapun kesimpulannya, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan pada margin laba kotor tersebut. Hal ini dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut masih baik dalam mengendalikan laba operasi. Adapun rekomendasi dari simpulan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan yaitu perusahaan harus meningkatkan nilai jual pelanggan sehingga konsumen atau pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih jika membelinya. Dan perusahaan perlu menghindari kompetensi harga dengan cara mengurangi biaya-biaya operasional yang kurang efektif. Selanjutnya kita masuk ke pre-tax PM, di mana rumus perhitungannya yaitu laba sebelum pajak penghasilan
dibagi dengan penjualan, hasilnya dikali dengan 100%. Di mana pada tahun 2017 penjualannya 814.450. Laba dari usahanya Rp74.038. Dikurang dengan penghasilan keuangan dan juga beban keuangan yaitu Rp23.247, maka didapatkanlah laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2017 ini sebesar Rp51.095. Dan laba sebelum pajak penghasilan ini nilai pada tahun 2017 sebesar Rp51.095 dibagi dengan penjualan yaitu 814.450 dikali dengan 100%, maka didapatkanlah pre-tax PM-nya sebesar 6,27% pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 8,71%, 2019 13,21% dan 2020 24,94%. Selanjutnya kita masuk ke net profit margin atau margin laba bersih, di mana rumus perhitungannya yaitu penjualan bersih tahun berjalan dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Di mana pada tahun 2018 penjualannya itu sebesar Rp804.302. Laba sebelum pajak penghasilannya yaitu Rp70.060. Dikurang dengan beban pajak penghasilan Rp17.102, maka didapatkanlah laba bersih tahun berjalannya yaitu sebesar Rp52.958. Dan ini dibagi dengan nilai penjualan pada tahun 2018 sebesar Rp804.302. Maka hasilnya tersebut dikali dengan 100%, maka didapatkanlah nilai net profit margin pada tahun 2018 sebesar 6,58%. Begitu juga pada tahun 2019 nilai NPM-nya sebesar 10,05%. Pada tahun 2020 sebesar 20,17%. Dan ini adalah grafik yang menunjukkan hasil perhitungan NPM pada tabel di samping. Selanjutnya kita masuk ke kondisi perusahaan, risiko, dan prospek yang tergambar dari NPM tersebut, di mana kondisi perusahaan pada tabel dan grafik di atas menjelaskan margin laba bersih mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 4,70% menjadi 20,17% pada tahun 2020. Maka kesimpulannya yaitu dari analisis tersebut dapat disimpulkan margin laba kotor mengalami peningkatan. Hal ini berarti kondisi perusahaan dalam keadaan baik, karena perusahaan mampu mengelola atau mengendalikan beban penjualan, beban ADM dan umum, serta beban atau pendapatan operasional lainnya. Adapun rekomendasinya yaitu menimbang kembali sewa dan atau pindah tempat. Yang kedua, merundingkan kembali pinjaman atau mencari pemberi pinjaman yang lebih menguntungkan. Dan yang ketiga, kurangi investasi yang tidak perlu dan berlebihan. Dan yang selanjutnya yaitu mengurangi staf lembur atau atur kembali struktur staf. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pendekatan beban, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang pendekatan laba. Di sini kita membahas yang pertama yaitu beban pokok penjualan, di mana rumus perhitungannya yaitu beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan, hasilnya dikali dengan 100%. Dan di sini adalah tabel dan grafik COGS pada PT Akasha Wira International Tbk.
di mana pada tahun 2020 penjualannya yaitu 673.364 dan dikurang dengan beban pokok penjualan Rp330.799, maka didapatkanlah laba kotor sebesar Rp342.565. Dan laba kotor yang ini, dan selanjutnya kita mencari nilai COGS, di mana caranya yaitu beban pokok penjualan Rp330.799 ini dibagi dengan penjualan pada tahun 2020 673.364, maka hasilnya tersebut dikali dengan 100%, maka didapatkanlah COGS pada tahun 2020 sebesar 49,13%, dan pada tahun 2019 50,01%. Dan begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah grafik perhitungan COGS berdasarkan tabel yang di samping, di mana pada tahun 2017 nilai COGS-nya 46,11%. Dan ini adalah grafik yang menunjukkan 46,11% tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kondisi perusahaan, risiko, dan prospek yang tergambar dari perhitungan COGS tersebut, di mana kondisi perusahaan berdasarkan tabel dan grafik beban pokok tersebut memperlihatkan bahwa beban pokok mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 51,62%, namun mengalami penurunan kembali di tahun 2020 menjadi 49,13%. Dan risiko yang ditimbulkan pada tahun 2018, laba penjualan menjadi sedikit menurun dikarenakan beban yang cukup besar. Dan prospek yang tergambar perusahaan tersebut mengalami peningkatan beban di tahun 2018, namun masih bisa dikendalikan di tahun berikutnya. Adapun kesimpulannya yaitu dari analisis tersebut, peningkatan beban masih dapat dikendalikan walaupun mengalami peningkatan di tahun 2018. Namun tidak mempengaruhi peningkatan margin laba kotor. Dan selanjutnya rekomendasi, di mana perusahaan perlu memperlihatkan atau perlu melihat penjualan tahun sebelumnya sebagai target penjualan tahun berikutnya. Kemudian menekan beban pokok penjualan dengan memperhatikan biaya produksi diharapkan tidak mengalami kenaikan. Selanjutnya, untuk menghindari kenaikan biaya produksi, perusahaan dapat melakukan pembaruan data supplier dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan selanjutnya yaitu kita mencari perhitungan beban penjualan, di mana rumus perhitungan beban penjualan yaitu beban penjualan dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Begitu juga dengan General and Administrasi Expense atau beban umum dan administrasi, di mana rumus perhitungannya beban umum dan administrasi dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Dan selanjutnya ada other expense atau beban lain-lain penghasilan, di mana rumus perhitungannya other expense income dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Di mana poin B dan C ini saya akan menggabung menjadi satu tabel, dan berikut pembahasannya. Berikut adalah tabel dari perhitungan sebelumnya, di mana untuk beban penjualan pada tahun 2017 35,51%. Ini didapatkan dari rumus sebelumnya, di mana beban penjualan dibagi dengan penjualan dan hasilnya dikali dengan 100%. Di sini kita lihat beban penjualan Rp289.213 dibagi dengan penjualan Rp814.490 dan hasilnya tersebut dikali dengan 100%, maka didapatkanlah beban penjualan pada tahun 2017 sebesar 35,51%.
51%. Begitu juga dengan beban umum dan administrasi, di mana nominal beban umum dan administrasi sebesar 82.415 ini dibagi dengan penjualan 814.450, hasilnya dikali dengan 100%, maka didapatkan dengan hasil 10,12%. Begitu juga dengan beban lain-lain, beban penghasilan lain-lain. Dan caranya juga sama. Dan ini adalah grafik yang menyajikan perhitungan pada tabel sebelumnya, di mana beban penjualan pada tahun 2017 ke 2018 itu mengalami penurunan, 2019 mengalami penurunan, dan 2020 mengalami penurunan. Sedangkan beban umum dan administrasi yaitu 2017 sampai 2019 itu mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi. Dan juga beban penghasilan lain-lain. Ya, dan beban lain-lain yang bisa kita lihat pada grafik yang telah disajikan. Selanjutnya kita bahas financial expense, di mana rumus perhitungannya yaitu other expense dibagi dengan sales dikali dengan 100%. Selanjutnya income tax, di mana rumus perhitungannya yaitu income tax dibagi dengan penjualan atau sales dikali dengan 100%. Dan berikut adalah tabel perhitungan financial expense dan income tax tersebut pada PT Akasa Wira International Tbk, di mana pertama kita lihat beban keuangan. Beban keuangan ini didapatkan dari nominal beban keuangan pada tahun 2017 ini, yaitu sebesar 23.247 dibagi dengan penjualan. Nah, sales kan dibagi dengan penjualan, hasilnya dikali dengan 100%, maka didapatkanlah beban keuangan pada tahun 2017 sebesar 2,85%. Begitu juga dengan income tax pada tahun 2017 sebesar 1,58% yang didapatkan dari income tax dibagi dengan sales dikali dengan 100%. Maka didapatkanlah 1,58%. Begitu juga pada tahun 2018 sebesar income tax-nya 2,13%, 2019 3,15%, dan 2020 4,77%. Selanjutnya kondisi perusahaan dan risiko dan prospek yang tergambar, di mana pada tabel dan grafik sebelumnya tersebut menjelaskan bahwa penghasilan keuangan mengalami peningkatan atau kenaikan dari tahun 2017 sebesar 0,04% menjadi 1,01%. Sedangkan untuk beban keuangan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2017 sebesar 2,85% menjadi 0,12%, serta income tax juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dan kondisi perusahaan sangat baik dan risiko yang ditimbulkan juga sangat kecil. Dan adapun kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan sangat baik karena pada grafik tersebut menunjukkan bahwa penghasilan keuangan mengalami peningkatan dan beban keuangan mengalami penurunan serta income tax mengalami peningkatan. Dan rekomendasinya yaitu peningkatan kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan mempertahankan kondisi perusahaan yang stabil, di mana beban-beban diharapkan menurun dan tidak meningkat, namun untuk penghasilan diharapkan meningkat setiap tahunnya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu pemanfaatan aset atau asset utilization, di mana kita mencari yang pertama itu cash turnover, yaitu perputaran kas, di mana rumus perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata kas, di mana
pada tahun 2017 penjualannya yaitu sebesar Rp414.490. Setara kasnya yaitu sebesar 25.507. Dan untuk mencari rata-rata kas dan setara kas pada tahun 2017 ini didapatkan dari kas dan setara kas pada tahun 2016 ditambah dengan kas dan setara kas pada tahun 2017 yaitu Rp25.507. Dan hasil tersebut dibagi dengan 2, maka didapatkanlah rata-rata kas dan setara kas pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp30.412. Dan begitu juga pada tahun 2018, 2019, dan 2020 caranya juga sama dengan tahun 2017. Dan untuk mencari kas turnover pada tahun 2017 ini, caranya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata kas dan setara kas, yaitu 30.412. Maka didapatkanlah kas turnovernya 26,78%. Dan begitu juga pada tahun 2018 yaitu sebesar 12,59%. Dan untuk mencari kas dipegang rata-rata hari, yaitu caranya yaitu 365 hari dibagi dengan kas turnover yaitu sebesar 26,78%, maka didapatkanlah 13,63%. Dan itu rumusnya, di mana pada tahun 2018 365 hari dibagi dengan kas turnover pada tahun 2018 yaitu sebesar 12,59%, dan hasilnya didapatkan 28,99%. Begitu juga pada tahun 2019 dan 2020. Berikut adalah kondisi perusahaan, risiko, dan prospek yang tergambar. Pada tabel dan grafik di atas menjelaskan bahwa penghasilan keuangan mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 0,04%. Di mana kondisi perusahaan pada tabel dan grafik di atas, perputaran kas lebih cepat terjadi di tahun 2017 sebanyak 26,77788 kali satu kali dalam perputaran kas, sedangkan untuk kas dipegang rata-rata lebih cepat pada tahun 2017 selama 13,63 hari. Adapun risiko perhitungan yang timbul dari prospek yang tergambar cukup rendah. Dan kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik jika dilihat dari perputaran kas, menurun dari tahun 2017 sampai 2020, yang berarti menunjukkan kas tersimpan lama. Dan rekomendasinya, perusahaan perlu mengelola anggaran dengan cermat dengan cara mengalokasikan penghasilan untuk membayar pajak pendapatan, penghematan pengeluaran, juga menabung sebagai antisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kemudian perusahaan perlu mengusahakan pembayaran proyek dapat dipercepat. Selanjutnya yaitu account receivable turnover, yaitu perputaran piutang usaha, di mana rumusnya yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Dan untuk mencari average college period yaitu 360 dibagi dengan hasil dari orto. Di sini kita lihat pada tahun 2018 rata-rata piutang usaha ini didapatkan dari Rp140.594 ditambah dengan Rp131.862. Hasilnya dibagi dengan 2, maka didapatkanlah Rp136.288. Dan untuk mencari
akun receivable turnovernya, yaitu rata-rata piutang usaha ini penjualan 804.302 pada tahun 2018 ini dibagi dengan rata-rata piutang usaha pada tahun 2018 136.228, maka didapatkanlah 5,90. Dan untuk mencari average college period pada tahun 2018, 360 dibagi dengan 5,90, maka didapatkanlah 60,97. Begitu juga pada tahun 2019 sebesar 57,44, dan 2020 67,90. Dan ini adalah grafik yang disajikan berdasarkan perhitungan akun receivable turnover pada tabel yang di samping ini. Selanjutnya, kita masuk inventory turnover atau perputaran persediaan, di mana rumus perhitungannya yaitu beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Dan untuk mencari average inventory days outstanding, yaitu 360 dibagi dengan inventory turnover, maka ini adalah tabel dan grafik dari inventory turnover PT Akasha, di mana kita lihat pada tahun 2017 contohnya, yaitu di mana rata-rata persediaan didapatkan Rp101.726. Dan untuk mencari inventory turnovernya itu beban pokok penjualan yaitu 375.546 ini dibagi dengan rata-rata persediaan 101.726, maka didapatkanlah 3,69%. Dan untuk mencari average inventory days outstanding, 360 dibagi dengan nilai 3,69 ini, yaitu inventory turnover pada tahun 2017, maka didapatkanlah 97,51. Dan begitu juga pada tahun 2018, 2019, dan 2020 caranya juga sama. Selanjutnya kita membahas long term operating asset turnover, yaitu perputaran aset operasi jangka panjang, di mana rumusnya yaitu sales dibagi dengan average long term asset turnover. Dan berikut adalah tabelnya, tabel dan grafik perputaran aset operasi jangka panjang, di mana rumusnya yaitu penjualan pada tahun 2017 814.490 dibagi dengan rata-rata aset tidak lancar yaitu 496.929, maka didapatkanlah long term operating asset turnover sebesar 1,64%, dan pada tahun 2018 1,51%. Dan ini adalah grafik yang disajikan berdasarkan perhitungan tabel di samping, di mana pada tahun 2019 yaitu nilai long term operating asset turnover sebesar 1,69%, dan ini adalah grafik yang menunjukkan angka tersebut. Selanjutnya kita masuk ke perputaran utang kas, di mana rumus perhitungan perputaran utang kas tersebut adalah beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata utang usaha. Dan untuk mencari average payable days outstanding, yaitu account payable dibagi hasil perhitungan beban pokok penjualan dibagi 360, maka itulah cara mencarinya. Seperti contoh tabel dan grafik perputaran utang aset di bawah ini. Contohnya pada tahun 2020, di mana untuk mencari account payable turnovernya pada tahun 2020 ini 5,55% ini didapatkan dari beban pokok penjualan 330.799 dibagi dengan rata-rata utang usaha yaitu 59.654,
maka didapatkanlah 5,55. Dan untuk mencari rata-rata utang usaha ini pada tahun 2020 ini, utang usaha pada tahun 2019 ditambah utang usaha pada tahun 2020 dibagi dengan 2, maka didapatkanlah 59.654 rupiah ini. Dan untuk mencari average payable dash outstanding pada tahun 2020, account payable utang usaha 63.317 dibagi dengan hasil perhitungan beban pokok penjualan dibagi 360, maka didapatkanlah 68,91%. Dan berikut adalah grafiknya. 2020 average payable days outstanding 68,91%. Ini grafik yang warna merah. Dan biru ini untuk account payable turnover 5,55%. Selanjutnya yaitu working capital turnover, yaitu perputaran modal kerja, di mana rumusnya yaitu penjualan dibagi rata-rata modal kerja. Caranya yaitu contohnya pada tahun 2019, di mana penjualan senilai Rp834.330 dibagi rata-rata modal kerja sebesar Rp275.402, maka didapatkanlah 3,03%, di mana untuk tahun 2020 juga sama dengan tahun 2019 caranya untuk mencari working capital turnover, yaitu senilai 2,56. Dan ini adalah grafiknya dari perhitungan tabel di samping. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang total asset turnover, yaitu perputaran total aset, di mana rumus perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata penjualan. Sebagai contoh pada tabel ini, pada tahun 2017 penjualan bersihnya sebesar 814.490 dibagi rata-rata penjualan. Maksudnya di sini adalah rata-rata total asetnya. Saya ubah sebentar. Rata-rata total aset yaitu sebesar 803.858 rupiah. Maka didapatkanlah total aset turnover yaitu sebesar 1,01. Begitu juga pada tahun 2018 sebesar 0,93%. 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 0,98%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 0,76%. Dan ini adalah grafik yang menunjukkan perhitungan tabel total aset turnover, yaitu perputaran total aset. Dan ini adalah analisisnya, yaitu kondisi perusahaan dan risiko dan prospek yang tergambar, di mana total aset turnover adalah rasio yang tergambar perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik, yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam penghasilan penjualan. Dilihat dari grafik, di atas mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai 2020, di mana pada tahun 2017 perputaran total aset sebesar 1,01 kali, yang kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar 0,93 kali. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,98, dan pada tahun 2020
terjadi penurunan lagi, yaitu sebesar 0,76 kali. Berikut adalah kesimpulannya. Dengan demikian, total aset turnover yang dimiliki perusahaan mengalami fluktuasi atau tidak stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan kurang memiliki kemampuan mendayagunakan aset-asetnya dengan baik untuk menghasilkan penjualan yang tinggi. Dan rekomendasi dari simpulan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan yaitu perusahaan perlu meningkatkan pemanfaatan total aset atau aktiva untuk penjualan setiap tahunnya. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan perputaran total aset. Baiklah, sekianlah pembahasan tugas analisis laporan keuangan pada pertemuan 7, yaitu tentang profitability and return on invest capital pada PT Akasha Wira International Tbk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.